Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nur Rahman. Saya berasal dari kelas TL3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir milik Resti Kurniawati. Resti Kurniawati ini berasal dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Tenaga listrik merupakan salah satu unsur penunjang yang sangat penting bagi pengembangan secara menyeluruh suatu bangsa. Pemanfaatan yang tepat menggunakan suatu alat ampuh untuk merangsang pertumbuhan perekonomian negara akhir-akhir ini, permintaan akan pembangkit tenaga listrik semakin meningkat di negara seluruh dunia. Ditinjau dari kebutuhan tenaga listrik secara umum, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia belum memadai untuk pemerataan sumber energi terutama di daerah pedalaman, apalagi sekarang segala aktivitas masyarakat memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energinya. Solusi alternatif perlu dicairkan untuk mengatasi permasalahan ini. Sumatera Barat merupakan kawasan pegunungan yang sangat kaya dengan air. Banyaknya pegunungan yang masih asri atau belum dijamah oleh masyarakat sekitar membuat aliran air sungai di daerah Sumatera Barat masih lancar dan memiliki debit air yang cukup besar. Mengetahui bahwa air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui, maka air bisa dijadikan suatu alternatif untuk menyuplai listrik untuk kebutuhan sehari-hari, terutama bagi masyarakat pedalaman yang belum terjangkau oleh listrik. Salah satu yang dapat direncanakan untuk mengurangi ketidakmerataan jangkauan aliran listrik di Sumatera Barat adalah dengan suatu pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM yang menggunakan air sebagai sumber energi utamanya. Dalam tugas akhir ini diteliti tentang perencanaan pembangkit listrik tenaga mini hidro PLTM Kerambi 2 kali 1500 kW di Sungai Batam Bayang, Desa Muara Air, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memanfaatkan aliran sungai di ngarai muaro air, biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk irigasi pertanian hingga kebutuhan sehari-hari. Sungai ini memiliki debit air sebesar 12 meter kubik per second dan head 30,8 m, sehingga dapat menjadi solusi dalam permasalahan energi listrik dengan pembangunan suatu pembangkit listrik tenaga mini hidro di ngarai tersebut. Rumusan masalah. Mengingat luasnya ruang lingkup batasan mengenai sistem pembangkit listrik mini hidro, sehingga diberi batasan pembahasan seperti berikut. 1. Pemilihan dan perencanaan turbin sesuai heat dan debit air di lokasi PLTM Kerambi. 2. Menghitung analisa kelayakan ekonomi untuk membangun PLTM Kerambi. Tujuan dan manfaat. Tujuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk bertujuan. 1. Memanfaatkan potensi alam berupa aliran sungai sebagai tenaga alternatif pembangkit listrik. 2. Merencanakan suatu PLTM di Ngarai Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Menghitung analisa ekonomi pembangunan PLTM Kerambil. Manfaat. Manfaat dari penulisan tugas akhir ini ialah untuk memberikan solusi dan alternatif bagi masyarakat pedalaman yang belum mendapatkan aliran listrik sesuai standar yang diterapkan. Sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai susunan materi yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini, sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini
berisi hal-hal sebagai berikut. Latar belakang. Latar belakang berisi argumentasi alasan penting yang mendorong dikemukakannya tugas akhir yang berjudul Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro atau PLTM. Tujuan dan manfaat. Menyatakan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian implementasi perencanaan pembangkit listrik tenaga mini hidro. Rumusan masalah. Terdiri dari beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir yang akan dibahas lebih lanjut pada bab 3. Sistematika penulisan. Menyatakan bagaimana struktur buku dibuat dan menjelaskan apa isi tiap bagian atau bab yang ditulis. Tinjauan pustaka. Mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penulisan laporan. Bab 3. Metodologi dan perencanaan sistem. Menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Bab 4. Pengujian dan analisa. Berisi tahap-tahap tugas akhir. Bab 5. Penutup. Berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan rangkuman dari pencapaian hasil yang telah dilakukan yang berguna untuk pengembangan sistem yang lebih baik lagi ke depannya, beserta saran yang bersifat praktis dan mudah dipahami. Daftar pustaka. Memberikan sumber-sumber yang dirujuk dalam penulisan atau menyusun tugas akhir ini. Pustaka yang dituliskan adalah pustaka yang memang benar-benar dirujuk dalam buku atau jurnal ilmiah. Lampiran. Berisi hal-hal yang dirasa perlu dan penting untuk dilampirkan dalam rangka mendukung di dalam membaca dan memahami isi buku tugas akhir, misalnya data pendukung, listening program, anggaran dana, penjadwalan pembuatan tugas akhir, spesifikasi standar, spesifikasi alat, dan lain-lain. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.